Partai Demokrat tak kunjung lepas dari jerat masalah. Garis tangan Putra Mahkota Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono, nyatanya tidak selurus ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono. Menjadi suksesor SBY, AHY kini pun dirundung pencongkelan. AHY pun mulai dibanding-bandingkan dengan sosok adik kandung Edi Baskoro Yudhoyono. Saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One, Adu Domba Putra Cikeas. Seorang pemimpin, kalau pemimpin dikarbit kelihatan matang, pas dikupas mentah dalamnya. Agus Harimurti Yudhoyono terus digoyang. Sejumlah elit senior Demokrat tak lelah bergerilya bersuara minor meragukan Putra Mahkota Cikeas menahkodai Mercy Biru. AHY dinilai belum cakap memimpin Demokrat menggantikan sang ayah SBY. Seorang pemimpin, ya kalau pemimpin dikarbit kelihatan matang, pas dikupas mentah dalamnya. Di internal Demokrat, AHY memang tidak tinggal diam mencabut duri dalam daging. Sejak menyebutkan isu kudeta, AHY langsung mengambil langkah bersih-bersih. Korbannya 7 kader Demokrat dipecat. AHY tak pandang bulu. Beberapa nama berstatus pendiri partai juga ikut dipaksa hengkang dari Demokrat. Salah satunya Johnny Allen Marbun, pendiri partai yang kini mengisi pos Komisi 5 DPR RI. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Sekali lagi, bukan partai dinasti oligarki yang mengarah pada tirani. Kenapa saya terkadang itu dia tidak disukai oleh beliau-beliau? Karena saya dalam memberikan kritik itu memang keras. Untuk apa? Untuk membangun kembali nilai kepercayaan partai ini. Mereka kan nggak berdarah-darah melakukan itu. Dan Pak SBY harus dengar apa saya bilang ini di televisi. Sakit. Mau cerai saya dengan istri saya. Tidak pernah pulang hanya untuk membesarkan partai ini. Terus apa kami minta? Tidak. Terus ada di running text bahwa partai ini didirikan di Cikeas. Bullshit. Dengarlah Pak SBY pada saat itu. Dan kalau saya bicara sejarah sakit. Sanksi yang diberikan kepada para kader yang terlibat di dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat tentu setimpal dengan perbuatan dan pelanggarannya, sehingga juga wajar kalau kemudian diberikan sanksi. Dan tentu sanksi ini juga didasarkan kepada temuan dan fakta-fakta yang kemudian dilakukan pendalamannya oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan merekomendasikan kepada DPP dan DPP mengambil keputusan terhadap pemberhentian secara tetap kepada beberapa kader dan ada beberapa jabatan juga yang di PLT. Di partai politik itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki partai. Jadi jika ada kelompok orang, kader, pengurus partai yang tidak samikna wa ta'na, yang tidak memberikan loyalitas kepada partai, yang dia kemudian menjadi duri dalam sekam, maka dia akan diamputasi. Sebagai anak bangsa, terima kasih Tuhan bersama kita. AHY memang tak bisa menyenangkan semua pihak, apalagi saat posisinya terancam oleh rongrongan internal diikuti penumpang gelap yang mencoba peruntungan. Dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk
mengurusi itu ya 3 sampai 4 bulan terakhir, 3 sampai 4 minggu terakhir ini. Sehingga saya nggak ngerti itu perkembangan internal seperti itu. Saya pikir udah selesai ya begitu. 1 tahun menjadi Demokrat 1, AHY kini benar-benar diuji. Layakkah gelar ketua umum disematkan? Mampukah AHY mengembalikan Demokrat sebagai pemenang pemilu bila mengatasi internal saja sang ayah SBY masih harus turun tangan? Saya harus turun gunung. Kenapa ini terjadi? Karena konflik internalnya melibatkan pihak luar yang disinyalir punya akses terhadap kekuasaan politik di istana. Kan itu yang ramai. Kenapa AHY konferensi pers? Kenapa SBY kemudian menyatakan statement dengan tegas bahwa Demokrat tidak dijual, dan jika ada orang yang mencoba untuk merebut akan dilawan sampai titik darah penghabisan? Itu mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak di luar partai politik Demokrat yang kemudian mencoba berkoalisi dengan pihak tertentu di internal Demokrat yang saat ini tidak puas dengan AHY untuk mengambil alih kekuasaan ketua umum secara paksa. Kini goncangan terhadap AHY kian kencang. Di media sosial, rekam jejak politiknya dikuliti. AHY juga mulai dibanding-bandingkan dengan sejumlah nama, termasuk sang adik Edi Baskoro Yudhoyono. Siapa yang turut memancing di air keruh? Rupa-rupa cara ditempuh para pengusik untuk membuat klan Yudhoyono tak nyaman memegang kendali Demokrat. Tak cukup hanya bersuara minor, AHY pun kini gencar dibanding-bandingkan dengan sang wakil ketua umum yang sekaligus adik kandungnya, Ibas. Siapa adu domba putra Cikeas? Inilah meme yang mulai riuh berseliweran di media sosial. Kasian Mas Agus gak bisa mimpin Demokrat. Udah gitu, Ibas mau singkirkan kakaknya sendiri. Nyinyiran serupa juga santer bermunculan di lini maya. 2 putra Cikeas seakan sedang diadu domba. Dibanding-bandingkan, tapi tujuannya satu, membuat AHY tak nyaman menduduki Demokrat 1. Saya pikir cara-cara membenturkan, mengadu-ngadu antara AHY dan Ibas untuk konteks Partai Demokrat tidak begitu efektif ya, karena bagaimanapun sosok Pak SBY itu masih menjadi sosok yang kuat untuk bisa menjembatani antara Pak AHY dan Ibas ya. Mungkin di partai lain itu bisa saja terjadi ya, membenturkan antara 2 matahari gitu ya. Tapi di dalam Partai Demokrat saya tidak melihat membenturkan AHY dengan Ibas sebagai salah satu strategi yang tepat untuk bisa memecah belah Partai Demokrat. Saya sih melihat secara mayoritas pengurus-pengurus Demokrat masih melihat AHY sebagai sosok yang memang layak sebagai ketua umum untuk didukung secara penuh. Tapi kubunya Johnny Allen, kubunya Pak Marzuki Ali melihat AHY tidak pantas. Bahkan mencoba untuk menyandingkan dengan Ibas yang nilai punya rekam jejak dan pengalaman yang jauh lebih panjang. Tentu bagi pihak yang kecewa dengan AHY sedang mengumpulkan amunisi bagaimana menghantam, mendowngrade gitu ya, dan bahkan mendelegitimasi posisi AHY sebagai ketua umum. Dua mantan elit Demokrat, Darmizal dan Hengki Luntungan, menjadi sosok nyaring membanding-bandingkan AHY dan Ibas. AHY dinilai tak seterbuka Ibas di partai. AHY lebih tertutup. Pun di pentas politik nasional, AHY disebut-sebut kalah jam terbang dibandingkan Ibas. Sebagai catatan, Ibas telah berkecimpung di dunia politik sejak 2009 silam. Sementara AHY baru 2016 lalu
mengarungi kerasnya pertarungan politik saat dirinya menanggalkan seragam tentara memilih merebut orang nomor 1 di ibu kota. Ibas juga pernah menjadi ketua fraksi Demokrat di DPR. Di masa keemasan Demokrat saat menjadi pemenang pemilu, Ibas adalah sekretaris jenderal mendampingi Anas Urbaningrum. Kalau persoalan dua pangeran ya kayak tadi aja, berantem aja, pura-pura aja mati, clear kan? Ya. Nah, sekarang dipertanyakan, di antara dua yang jelek ini mana yang terbaik dari yang jelek? Nah, tentu kan yang bontot toh. Ya. Yang terbaik dari yang paling jelek ya udah dia yang punya pengalaman. Lebih daripada itu nggak ada, bos. Kawan-kawan di sini ingin melihat Partai Demokrat ini kembali menjadi partai yang besar dan disegani dalam tataran politik nasional. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan seorang pemimpin yang bijak, yang dapat mengelaborasi, yang mengakomodasi, yang menginjeksi atau mensubsidi kepentingan seluruh cabang-cabang di daerah, cabang-cabang di provinsi, agar mereka melakukan konsolidasi, tidak dibebani oleh biaya-biaya yang merepotkan mereka. Ketua Umum AHY sudah terpilih secara aklamasi pada Kongres ke-5 Jakarta. Oleh karenanya, siapapun yang membanding-bandingkannya, ini hanya upaya untuk mengadu domba, upaya untuk memecah belah, dan saya katakan tidak etis di dalam situasi seperti ini. Sementara itu, serangan AHY di ranah maya juga tak kalah gencar. Muncul tudingan ada buzzer yang digerakkan untuk menguliti AHY. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini. Demokrat dan klan Cikeas yang terus-terusan diterpa isu miring mendorong Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara, membela partai dan putranya. Bukan sekali ini saja, SBY turun gunung tak kalah Demokrat diusik. Pertanyaan pun mencuat. Selain turun gunung, adakah peran yang sedang dimainkan SBY atau ia akan mengambil alih lagi Demokrat demi menyelamatkan partai? Isu kudeta dalam tubuh Partai Demokrat ditengarai sebagai bentuk kepanikan SBY lantaran elektabilitas AHY yang tak kunjung moncer di papan survei. Gaya terzolimi dituding tengah dimainkan SBY demi meraih hati rakyat. Benarkah? Strategi yang harus diambil karena hal ini hanya bisa diluruskan oleh Pak SBY, tidak bisa oleh Pak AHY sendiri. Dinakodai sosok pemimpin muda, santun, berwibawa, terlihat cerdas dan cekatan seperti AHY, rupanya tak membuat Demokrat selamat dari ancaman dualisme.
langkah politik AHY memecat kader yang dituding membangkang bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru kian membuat runyam. SBY pun kini turun gunung. Sang maestro Demokrat itu seolah tak rela partai yang membesarkan namanya hancur oleh pihak luar dan rongrongan internal. Namun sebegitu gentingkah Demokrat kini hingga SBY harus ikut campur lagi menggertak lawan politik AHY? Pak SBY adalah Ketua Majelis Tinggi Partai dan oleh karenanya ini merupakan tanggung jawab bersama Partai Demokrat di dalam menghadapi situasi seperti ini. Saya melihat apa yang dilakukan oleh AHY dan juga Pak SBY sebenarnya satu respon yang sangat wajar gitu, karena dia tidak ingin kejadian di Partai Hanura, kejadian di Partai Berkarya gitu ya, terulang di partainya, sehingga langkah taktis bersih-bersih dari para pendukungnya yang tidak loyal itu sudah tepat demi menyelamatkan posisi Pak AHY sendiri. Saya melihat memang ada keterbatasan AHY yang tidak cukup kuat untuk bisa menahan serangan dari para senior-senior Partai Demokrat. Karena AHY sendiri bergabung dengan Partai Demokrat itu baru beberapa tahun ini, ya, sementara para senior-seniornya sudah sejak awal bersama Pak SBY, sehingga turunnya Pak SBY saya melihat sebagai satu strategi yang harus diambil karena hal ini hanya bisa diluruskan oleh Pak SBY, tidak bisa oleh Pak AHY sendiri. Menilik Demokrat di masa lalu, SBY kerap tampil jadi juru selamat partai saat internal Demokrat dalam guncangan. Sebut saja saat Anas Urbaningrum dirundung masalah hukum dan meninggalkan kursi Ketua Umum Demokrat. Sejumlah nama diapungkan menduduki kursi yang ditinggalkan Anas pada Kongres Luar Biasa Demokrat Maret 2013 silam. Namun dengan dalih menjaga kekompakan partai, SBY yang saat itu masih menjadi orang nomor 1 di Republik ini, legowo dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Demokrat hasil KLB Bali. Kini sejarah berulang. Saat Partai Demokrat diterpa badai, SBY kembali muncul. Kali ini, menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Sepak terjang Susilo Bambang Yudhoyono yang acap kali hadir dalam penyelesaian gonjang-ganjing Partai Demokrat pun menyulut tanya, mungkinkah SBY sutradara dari isu kudeta? Apalagi sang putra mahkota tengah membutuhkan panggung demi melenggang ke Pilpres 2024. Bahwa sesungguhnya sutradara atau dalang yang sesungguhnya dari cerita mengenai kudeta Partai Demokrat ini adalah Pak SBY itu sendiri, begitu. Jadi panggung depannya adalah AHY, tapi panggung belakangnya, dapurnya sesungguhnya adalah Pak SBY. Ini konflik internal yang bertemu dengan kepentingan eksternal dan bertemu juga dengan momentum pemilu 2024. Besarlah seperti ini. Taktik mencari iba politik memang melekat pada sosok SBY. Dia kerap berperan sebagai pihak yang seakan terzolimi. Apakah ini salah satu trik itu? Menurut saya jawabannya adalah figur Pak SBY harus benar-benar hadir kembali di Partai Demokrat ya, demi menjaga soliditas Partai Demokrat dan tidak mengulangi pengalaman di partai-partai lain. Pengaruhnya juga justru akan membuat Partai Demokrat semakin terpuruk ya kalau Pak SBY tidak mampu mengembalikan Partai Demokrat seperti sesolid di masanya. Jadi konflik ini atau faksionalisasi saat ini bisa menjadi titik balik bagi Partai Demokrat. Kalau dia gagal dalam mengelola konflik ini, maka ini bisa berpengaruh buruk terhadap elektabilitas Partai Demokrat. Tapi kalau ini sukses,
bisa jadi Partai Demokrat di 2024 itu lebih solid lagi dalam menghadapi pemilu. Artinya SBY sudah melihat ada satu persoalan yang cukup serius yang dikhawatirkan ini akan menjadi kanker yang mengamputasi kekuatan Demokrat di masa yang akan datang. Karena menuju jalan panjang di 2024 bukan hanya AHY yang di-profiling sebagai kandidat capres, tapi tentu butuh bangunan soliditas partai yang harus dirawat dan dijaga. Kini, adu siasat antara segelintir kader senior dengan kubu SBY masih menggayuti Demokrat. Nasib partai turut dipertaruhkan. Akankah drama Demokrat berakhir berkah atau bencana?